Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 73. Janji. Memang benar itu Maximilian Morel yang sejak kemarin menjalani hari-hari penuh penderitaan. Dengan naluri khas kekasih, ia telah menduga bahwa setelah kembalinya Madame de Saint-Méran dan kematian sang markis, sesuatu pasti akan terjadi di rumah Monsieur de Villefort yang berkaitan dengan cintanya pada Valentine. Perasaannya terbukti benar, dan kecemasan yang menghantuinya membuatnya pucat dan gemetar saat tiba di gerbang di balik pohon kastanya itu. Valentine tak tahu penyebab kesedihan dan kegelisahan pemuda itu, karena bukan jam biasanya ia datang. Valentine hanya ke sana secara kebetulan, atau mungkin karena dorongan simpati batin, Morel memanggilnya, dan ia segera berlari ke gerbang. "Kau di sini pada jam ini?" tanyanya. "Ya, gadis malangku," jawab Morel. "Aku datang membawa dan juga ingin mendengar kabar buruk." "Rumah ini memang rumah duka," kata Valentine. "Bicaralah Maximilian, meski cangkir kesedihan ini tampaknya sudah penuh." "Valentine tersayang," kata Morel sambil berusaha menyembunyikan emosinya sendiri. "Dengarkan, kumohon, apa yang akan kukatakan sangat serius. Kapan kau akan menikah?" "Aku akan ceritakan semuanya," jawab Valentine. "Padamu aku tak punya rahasia. Pagi tadi topik ini dibahas. Nenekku, satu-satunya sandaranku, tak hanya menyatakan dukungannya, tapi begitu mendesak hingga mereka hanya menunggu kedatangan Monsieur d'Épinay. Besok, kontrak pernikahan akan ditandatangani." Sebuah desahan panjang terlepas dari dada pemuda itu. Ia menatap lama dan pilu pada kekasihnya. "Ah," jawabnya, "mengerikan mendengar vonis kematianku langsung dari bibirmu sendiri. Hukuman telah dijatuhkan, dan dalam beberapa jam lagi akan dilaksanakan. Memang harus begitu, dan aku tak akan berusaha mencegahnya. Tapi karena kau bilang tak ada yang menghalangi penandatanganan kontrak selain kedatangan Monsieur d'Épinay, dan besok kau akan resmi bertunangan dengannya, maka besok itu pasti terjadi, sebab ia sudah tiba di Paris pagi ini." Valentine berseru tertahan. "1 jam lalu aku berada di rumah Monte Cristo," kata Morel. "Kami sedang berbicara. Ia tentang duka keluargamu, aku tentang kesedihanmu. Ketika sebuah kereta masuk ke halaman. Sebelumnya aku tak pernah percaya firasat, tapi kini aku tak bisa mengabaikannya, Valentine. Saat mendengar suara kereta itu aku menggigil. Tak lama kemudian, ku dengar langkah kaki di tangga, seperti langkah komandan yang membuat Don Juan ketakutan. Akhirnya pintu terbuka. Albert de Morcerf masuk lebih dulu, dan aku mulai berharap kekhawatiranku sia-sia. Tapi lalu, di belakangnya muncul pemuda lain, dan sang Count berseru, "Ah, ini Baron Franz d'Épinay." Aku mengumpulkan seluruh kekuatan dan keberanianku. Mungkin wajahku pucat dan tubuhku gemetar, tapi pasti aku tersenyum. 5 menit kemudian, aku pergi, tanpa mendengar sepatah kata pun yang mereka ucapkan. "Kasihan sekali kau, Maximilian," gumam Valentine. "Valentine, waktunya telah tiba bagimu menjawabku. Ingat, hidupku bergantung pada jawabanmu. Apa yang akan kau lakukan?" Valentine menunduk, tertekan oleh beban yang tak terbayangkan. "Dengar," kata Morel, "ini bukan pertama kalinya kau memikirkan situasi kita, yang memang serius dan mendesak. Kurasa ini bukan saatnya menyerah pada kesedihan yang tak berguna. Biarlah itu untuk mereka yang suka menderita perlahan-lahan dan menikmati duka dalam kesunyian. Ada orang seperti itu di dunia,
dan Tuhan pasti akan membalas ketabahan mereka di surga. Tapi mereka yang ingin bertarung tak boleh menyia-nyiakan 1 detik pun. Harus segera membalas pukulan takdir. Apakah kau berniat melawan nasib buruk kita? Katakan Valentine, karena untuk itulah aku datang. Valentine gemetar, menatapnya dengan heran. Gagasan melawan ayahnya, neneknya, dan seluruh keluarga tak pernah terlintas dalam pikirannya. Apa maksudmu, Maximilian? Tanyanya. Apa yang kau sebut perjuangan? Oh, itu dosa besar. Bagaimana mungkin aku melawan perintah ayahku dan keinginan nenekku yang sekarat? Mustahil. Morel terkejut. Kau terlalu mulia hingga tak memahamiku. Dan kau memahamiku begitu baik hingga kau sudah menyerah, Maximilian tersayang. Tidak, tidak. Aku butuh seluruh kekuatanku hanya untuk melawan diriku sendiri dan menanggung duka ini diam-diam. Seperti katamu. Tapi menyakiti ayahku, mengganggu detik-detik terakhir nenekku, tidak akan pernah. Kau benar, kata Morel dengan tenang. Nada suaramu begitu dingin, seru Valentine. Aku berbicara seperti orang yang mengagumimu, Mademoiselle. Mademoiselle, seru Valentine. Mademoiselle? Oh, pria egois. Kau melihatku putus asa, lalu berpura-pura tak memahamiku. Kau salah paham. Aku memahamimu dengan sempurna. Kau tak akan melawan Monsieur Villefort, tak akan mengecewakan sang markis. Dan besok, kau akan menandatangani kontrak yang mengikatmu pada suamimu. Tapi demi Tuhan, katakan, apa lagi yang bisa kulakukan? Jangan memintaku memutuskan, Mademoiselle. Aku hakim yang buruk dalam kasus ini. Egoismeku akan membutakanku. Suaranya rendah, tangannya mengepal. Tanda putus asa yang kian menguat. Apa yang akan kau usulkan, Maximilian? Seandainya kau tahu aku bersedia menurut. Bukan urusanku mengatakannya. Kau salah. Kaulah yang harus menasihatiku. Apakah kau benar-benar meminta nasihatku, Valentine? Tentu saja, Maximilian sayang. Jika nasihatmu baik, aku akan mengikutinya. Kau tahu betapa kesetiaanku padamu. Valentine, kata Morel sambil mendorong papan gerbang yang longgar. Kuberikan tanganku sebagai tanda maaf atas kemarahanku. Akal sehatku kacau. Selama 1 jam terakhir, pikiran paling gila berkelebat di kepalaku. Oh, jika kau menolak nasihatku. Apa nasihatmu? Tanya Valentine sambil menengadah ke langit dan menghela napas. Aku bebas, jawab Maximilian, dan cukup kaya untuk menafkahimu. Aku bersumpah akan menjadikanmu istri sahku, sebelum bibirku pun menyentuh dahimu. Kau membuatku gemetar, kata gadis itu. Ikutlah denganku, ajak Morel. Aku akan membawamu ke saudariku, yang layak juga jadi saudaramu. Kita akan berlayar ke Aljazair, Inggris, Amerika, atau jika kau suka, kita bersembunyi di pedesaan dan baru kembali ke Paris setelah teman-teman kita mendamaikan keluargamu. Valentine menggeleng. Aku sudah menduganya, Maximilian, katanya. Itu nasihat orang gila, dan aku akan lebih gila darimu jika tak langsung menghentikanmu dengan kata, mustahil, Morel, mustahil. Jadi kau akan menyerah pada takdir tanpa berusaha melawannya? Tanya Morel sedih. Ya, meski harus mati. Baiklah Valentine, lanjut Maximilian. Aku hanya bisa mengulang, kau benar. Memang akulah yang gila. Dan kau membuktikan bahwa hasrat membutakan bahkan orang yang paling tulus. Aku menghargai ketenangan pertimbanganmu. Jadi sudah diputuskan. Besok
kau akan bertunangan secara tak tergoyahkan dengan Monsieur Franz d'Epinay. Bukan hanya karena formalitas teatrikal yang disebut penandatanganan kontrak, tapi atas kehendakmu sendiri. Kau membuatku putus asa lagi, Maximilian, seru Valentine. Kau menusuk lukaku lagi. Katakan, apa yang akan kau lakukan jika saudarimu menerima usulan semacam ini? Mademoiselle, jawab Morel dengan senyum pahit. Aku egois. Kau sudah mengatakannya. Sebagai orang egois, aku tak memikirkan apa yang orang lain lakukan di posisiku. Tapi apa yang akan kulakukan sendiri. Aku hanya tahu, aku mengenalmu belum genap setahun. Sejak pertama kali melihatmu, semua harapanku akan kebahagiaan terletak pada cintamu. Suatu hari kau mengakui mencintaiku, dan sejak itu harapanku bergantung padamu. Karena memilikimu berarti hidup bagiku. Kini aku tak berpikir lagi. Aku hanya tahu, takdir telah berbalik melawanku. Aku mengira akan mendapat surga, tapi kini kehilangannya. Itu hal biasa bagi penjudi. Kehilangan bukan hanya yang dimilikinya, tapi juga yang belum dimilikinya. Morel mengucapkan kata-kata ini dengan ketenangan sempurna. Valentine menatapnya sejenak dengan mata besar yang penuh selidik, berusaha menyembunyikan kesedihan yang mengoyak hatinya. Tapi singkatnya, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya. Aku akan pamit padamu, Mademoiselle, dengan sungguh-sungguh berharap hidupmu tenang, bahagia, dan begitu penuh hingga tak ada tempat bagiku bahkan dalam ingatanmu. Oh, gumam Valentine. Selamat tinggal, Valentine. Selamat tinggal, kata Morel sambil membungkuk. Kemana kau akan pergi? Seru gadis itu, mengulurkan tangannya lewat celah gerbang dan mencengkeram jas Maximilian. Karena dari kegelisahannya sendiri, ia tahu ketenangan kekasihnya pasti pura-pura. Kemana kau akan pergi? Aku pergi agar tak membawa masalah baru di keluargamu, dan memberi contoh yang bisa diikuti setiap pria jujur dan setia yang berada dalam posisiku. Sebelum kau pergi, katakan apa yang akan kau lakukan, Maximilian. Pemuda itu tersenyum sedih. Katakan, pinta Valentine. Kumohon. Apakah tekadmu berubah, Valentine? Tidak bisa berubah, manusia malang. Kau tahu itu tak boleh, seru gadis itu. Kalau begitu, selamat tinggal, Valentine. Saat Morel pergi, Valentine mengguncang gerbang dengan kekuatan yang tak disangka-sangka darinya. Ia memasukkan kedua tangannya lewat celah, lalu menggenggam dan meremasnya. Aku harus tahu maksudmu, katanya. Kemana kau akan pergi? Oh, jangan takut, kata Maximilian, berhenti sejenak di kejauhan. Aku tak berniat membuat orang lain bertanggung jawab atas takdir kejam yang disiapkan untukku. Orang lain mungkin mengancam akan menemui Monsieur Franz, menantangnya duel. Tapi itu semua kebodohan. Apa salah Monsieur Franz? Ia baru pertama kali melihatku pagi tadi, dan mungkin sudah lupa. Ia bahkan tak tahu keberadaanku saat keluargamu mengatur pernikahan ini. Aku tak punya dendam pada Monsieur Franz, dan berjanji hukuman ini tak akan jatuh padanya. Kalau begitu, pada siapa? Padaku. Padamu, Valentine? Oh, Tuhan melarang. Perempuan itu suci. Perempuan yang dicintai adalah suci. Kalau begitu, pada dirimu sendiri. Manusia malang, pada dirimu sendiri? Akulah satu-satunya yang bersalah, bukan? Kata Maximilian. Maximilian, seru Valentine. Maximilian, kembalilah, kumohon. Ia mendekat dengan senyum manisnya. Dan jika bukan karena wajahnya yang pucat, orang mungkin mengira ia sedang dalam suasana hati biasanya.
Dengar kekasihku, Valentine yang kusayangi, katanya dengan suara merdu namun serius. Mereka yang seperti kita tak pernah punya pikiran yang membuat kita malu di hadapan dunia. Mereka itulah yang bisa saling membaca hati. Aku bukan orang romantis, bukan pahlawan murung. Aku tak meniru Manfred atau Anthony. Tapi tanpa kata-kata, janji atau sumpah, hidupku telah menyatu dengan hidupmu. Kau pergi, dan kau benar melakukannya. Aku ulangi, kau benar. Tapi kehilanganmu berarti kehilangan hidupku. Saat kau pergi, Valentine, aku sendirian di dunia ini. Saudariku sudah bahagia menikah. Suaminya hanya iparku. Artinya, hanya ikatan sosial yang menghubungkanku dengannya. Tak ada seorang pun lagi yang membutuhkan hidupku yang tak berguna. Inilah yang akan kulakukan. Aku akan menunggu hingga detik terakhir sebelum kau menikah. Karena aku tak ingin kehilangan bayangan harapan dari keajaiban tak terduga yang kadang masih tersisa. Siapa tahu, Monsieur Franz bisa saja meninggal sebelum itu. Petir bisa saja menyambar altar saat kau mendekatinya. Bagi orang yang dihukum mati, tak ada yang mustahil, dan mukjizat terasa wajar jika menyangkut penyelamatannya. Aku akan menunggu hingga saat terakhir itu. Dan ketika penderitaanku pasti, tak terobati dan tak berharap lagi, aku akan menulis surat rahasia pada iparku, dan surat lain pada prefek kepolisian untuk memberitahu niatku. Lalu di sudut hutan, di tepi jurang atau di tepi sungai, aku akan mengakhiri hidupku. Sepasti aku putra pria paling jujur yang pernah hidup di Prancis. Valentine menggigil hebat. Ia melepaskan pegangannya pada gerbang. Lengannya terkulai lemas di sisi tubuh dan 2 tetes air mata mengalir di pipinya. Pemuda itu berdiri di hadapannya, sedih namun teguh. "Oh, demi belas kasihan," katanya. "Kau akan tetap hidup, bukan?" "Tidak, demi kehormatanku," jawab Maximilian. "Tapi itu tak akan menyakitimu. Kau telah menjalankan kewajibanmu dan hati nuranimu akan tenang." Valentine jatuh berlutut, menekan dadanya yang nyaris pecah. "Maximilian," katanya. "Maximilian, sahabatku, saudaraku di bumi, suamiku yang sejati di surga, kumohon, lakukan seperti diriku. Hiduplah dalam penderitaan. Mungkin suatu hari kita akan bersatu." "Selamat tinggal, Valentine," ulang Morel. "Ya Tuhan," kata Valentine sambil mengangkat kedua tangannya ke langit dengan ekspresi luhur. "Aku telah berusaha sekuat tenaga menjadi putri yang patuh. Aku telah memohon, merayu, memelas, namun ia tak peduli pada doaku, rayuanku atau air mataku. Sudah selesai," serunya sambil mengusap air matanya dan kembali teguh. "Aku memutuskan, aku tak akan mati karena penyesalan, melainkan karena malu. Hiduplah Maximilian, dan aku akan menjadi milikmu. Katakan kapan, perintahkan, aku akan taat." Morel yang telah berjalan beberapa langkah menjauh, kembali lagi, pucat karena sukacita, dan mengulurkan kedua tangannya lewat celah gerbang kepada Valentine. "Valentine," katanya. "Valentine tersayang, jangan bicara begitu. Biarlah aku yang mati. Mengapa aku harus mendapatkanmu dengan paksaan jika cinta kita saling membalas? Apakah kau menyuruhku hidup hanya karena rasa kemanusiaan? Jika demikian, lebih baik aku mati." "Sungguh," gumam Valentine. "Siapa lagi di dunia ini yang peduli padaku selain dia? Siapa yang menghiburku dalam duka selain dia? Pada siapa harapanku bertumpu? Pada siapa hatiku yang terluka ini bersandar? Padanya, padanya, selalu padanya. Ya, kau benar Maximilian. Aku akan mengikutimu. Aku akan meninggalkan rumah ayahku, melepaskan segalanya.
Oh, betapa tidak tahu terima kasihnya aku, serunya sambil menangis. Aku akan melepaskan segalanya, termasuk kakek tua tercintaku yang nyaris kulupakan. Tidak, kata Maximilian, kau tak boleh meninggalkannya. Kau sendiri bilang Monsieur Noirtier bersikap baik padaku. Nah, sebelum kau pergi, ceritakan semua padanya. Restunya akan membenarkanmu di hadapan Tuhan. Begitu kita menikah, ia akan tinggal bersama kita. Bukan satu anak, tapi dua yang akan merawatnya. Kau bilang kau bisa berbicara dengannya, dan ia menjawabmu. Aku akan segera belajar bahasa isyarat itu, Valentine. Aku berjanji, bukan keputusasaan tapi kebahagiaan yang menantimu. Oh, lihatlah Maximilian. Lihat kekuatan yang kau miliki atasku. Kau hampir membuatku percaya. Padahal apa yang kau katakan gila belaka. Karena ayahku pasti mengutukku. Ia tak kenal kompromi. Tak akan pernah memaafkanku. Sekarang dengarkan aku, Maximilian. Jika dengan tipu daya, rayuan, kecelakaan, atau cara apapun, aku bisa menunda pernikahan ini, apakah kau bersedia menunggu? Ya, aku berjanji. Sejujur kau berjanji bahwa pernikahan mengerikan ini tak akan terjadi. Dan bahwa jika kau dipaksa menghadap hakim atau pendeta, kau akan menolak. Aku berjanji demi hal paling suci di dunia bagiku, yaitu demi ibuku. Kalau begitu, kita akan menunggu, kata Morel. Ya, kita akan menunggu, jawab Valentine yang kini kembali bersemangat. Begitu banyak hal yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa malang seperti kita. Aku percaya padamu, Valentine. Apapun yang kau lakukan pasti benar. Tapi jika doa-doamu diabaikan, jika ayahmu dan Madame de Saint-Méran bersikeras memanggil Monsieur d'Épinay besok untuk menandatangani kontrak, maka kau punya janjiku, Maximilian. Alih-alih menandatangani, aku akan datang padamu dan kita akan kabur. Tapi mulai sekarang hingga saat itu, jangan kita goda takdir. Jangan kita bertemu lagi. Ini mukjizat, ini providensi. Kita belum ketahuan. Jika kita tertangkap, jika diketahui kita bertemu diam-diam, kita tak akan punya jalan keluar lagi. Kau benar, Valentine. Tapi bagaimana aku tahu waktunya? Dari notaris Monsieur Deschamps. Aku mengenalnya. Dan aku sendiri, aku akan menulismu. Percayalah, aku takut pada pernikahan ini sebanyak kau. Terima kasih Valentine tersayang, itu cukup. Begitu aku tahu waktunya, aku akan bergegas ke sini. Kau bisa melompati pagar ini dengan bantuanku. Kereta akan menunggu di gerbang dan kau akan ikut denganku ke rumah saudariku. Di sana kita bisa hidup terpencil dan bergaul dengan masyarakat. Terserah kau. Kita akan melawan penindasan, bukan pasrah seperti domba yang hanya bisa mendesah. Ya, kata Valentine. Kini aku akui kau benar, Maximilian. Dan sekarang, apakah kau puas dengan pertunanganmu? Tanyanya dengan sedih. Valentine tersayang, kata-kata tak mampu mengungkapkan separuh kebahagiaanku. Valentine mendekat, atau lebih tepatnya menempelkan bibirnya sedekat mungkin pada pagar, hingga nyaris menyentuh bibir Morel yang menempel di sisi seberang, menghalang dingin yang tak kenal belas kasihan itu. Selamat tinggal, sampai kita bertemu lagi, kata Valentine sambil melepaskan diri. Aku akan mendengar kabar darimu. Ya, terima kasih cintaku, selamat tinggal. Terdengar suara ciuman, lalu Valentine berlari menyusuri jalan setapak. Morel mendengarkan hingga suara gaunnya yang menyentuh dahan dan langkah kakinya di kerikil menghilang. Lalu ia menengadah ke langit dengan senyum syukur yang tak terlukiskan. Bersyukur karena diizinkan dicintai sedemikian rupa, lalu juga menghilang.
Pemuda itu pulang dan menunggu sepanjang malam serta sepanjang hari berikutnya tanpa menerima kabar apapun. Baru keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, saat ia hendak mengunjungi Monsieur Deschamps sang notaris, ia menerima surat kecil dari pos yang langsung ia kenali sebagai tulisan Valentine, meski belum pernah melihatnya sebelumnya. Isinya, air mata, rayuan, doa, semuanya sia-sia. Kemarin, selama 2 jam aku berada di gereja Saint-Philippe du Roule, dan selama itu pula aku berdoa dengan sepenuh hati. Langit ternyata sekeras manusia. Penandatanganan kontrak ditetapkan malam ini pukul 9. Aku hanya punya satu janji dan satu hati untuk diberikan. Janji itu untukmu, hati itu juga milikmu. Malam ini, pukul 8.45 di gerbang. Calon istrimu, Valentine de Villefort. Yes, nenekku makin parah. Demamnya kemarin berubah jadi delirium. Hari ini deliriumnya nyaris gila. Kau akan sangat baik padaku kan, Morel? Sehingga aku bisa melupakan kesedihanku karena meninggalkannya dalam keadaan begini? Kurasa kakek Nortier sengaja disembunyikan dari kabar bahwa kontrak akan ditandatangani malam ini. Morel juga pergi ke notaris yang membenarkan bahwa surat kontrak memang akan ditandatangani malam itu. Lalu ia mengunjungi Monte Cristo dan mendengar lebih banyak lagi. Franz telah mengumumkan upacara itu, dan Madame de Villefort bahkan menulis surat memohon maaf karena tak mengundang sang Count. Kematian Monsieur de Saint-Méran dan sakit parah jandanya akan membuat suasana suram, dan ia tak ingin sang Count ikut terkena duka itu. Sehari sebelumnya, Franz telah diperkenalkan pada Madame de Saint-Méran yang bangkit dari tempat tidurnya untuk menerimanya, tapi harus kembali berbaring setelah itu. Tentu saja kegelisahan Morel tak luput dari mata tajam sang Count. Monte Cristo bersikap lebih penuh kasih dari biasanya, bahkan lebih lembut hingga beberapa kali Morel nyaris menceritakan semuanya. Tapi ia teringat janjinya pada Valentine dan menyimpan rahasia itu. Pemuda itu membaca surat Valentine 20 kali sepanjang hari. Ini surat pertamanya dalam situasi seperti ini. Setiap kali membacanya, ia memperbarui sumpahnya untuk membuatnya bahagia. Betapa hebat kekuatan seorang perempuan yang berani mengambil keputusan semacam ini. Pengabdian macam apa yang pantas ia terima dari orang yang demi itu dia rela melepaskan segalanya. Betapa ia layak dicintai sepenuhnya. Ia sekaligus menjadi ratu dan istri, dan mustahil membalas cintanya secara cukup. Morel sangat mendambakan saat ia mendengar Valentine berkata, "Ini aku, Maximilian, bantulah aku." Ia telah mengatur segalanya untuk pelariannya. 2 tangga disembunyikan di ladang semanggi. Sebuah kereta kecil dipesan hanya untuk Maximilian, tanpa pelayan, tanpa lampu. Di tikungan jalan pertama, lampu akan dinyalakan. Karena terlalu banyak tindakan pencegahan justru akan menarik perhatian polisi. Kadang ia menggigil, membayangkan saat ia dari atas tembok itu menangkap Valentine yang turun, memeluknya untuk pertama kalinya. Padahal selama ini, ia hanya pernah mencium tangannya yang halus. Saat sore tiba dan ia merasa waktunya semakin dekat, ia ingin menyendiri. Kegelisahannya luar biasa. Pertanyaan sederhana dari seorang teman saja akan membuatnya marah. Ia mengurung diri di kamarnya, mencoba membaca, tapi matanya hanya melintasi halaman tanpa memahami sepatah kata pun. Ia melemparkan bukunya, lalu untuk kedua kalinya duduk menggambar rencananya. Tangga, pagar, dan jalur pelarian. Akhirnya waktunya pun tiba. Tak seorang pun yang sedang jatuh cinta membiarkan jam berdetak tenang. Morel begitu gelisah hingga jamnya menunjukkan pukul 8 saat sebenarnya baru pukul 6:30. "Sudah waktunya berangkat," katanya.
Penandatanganan memang dijadwalkan pukul 9, tapi mungkin Valentine tak akan menunggu sampai saat itu. Maka Morel, yang menurut jamnya meninggalkan Rue Mesley pukul 8:30, tiba di ladang semanggi tepat saat jam Saint Philippe du Roule berdentang pukul 8. Kuda dan keretanya disembunyikan di balik reruntuhan kecil, tempat Morel sering menunggu. Malam perlahan turun. Dedaunan di taman berubah semakin gelap. Morel keluar dari persembunyiannya dengan jantung berdebar, lalu mengintip lewat celah kecil di gerbang. Belum ada siapa-siapa. Jam berdentang pukul 8:30, dan setengah jam lagi berlalu dalam penantian. Morel berjalan mondar-mandir, semakin sering mengintip lewat celah itu. Taman makin gelap, tapi dalam kegelapan itu ia tak melihat gaun putih yang ditunggu-tunggu. Dan dalam kesunyian itu, ia tak mendengar suara langkah kaki. Rumah yang terlihat lewat pepohonan tetap gelap. Tak ada tanda bahwa acara penting seperti penandatanganan kontrak pernikahan sedang berlangsung. Morel melihat jamnya. Masih pukul 10 kurang seperempat. Tapi tak lama kemudian, jam yang sama yang tadi berdentang mengoreksi kesalahannya dengan berbunyi pukul 9:30. Ini sudah setengah jam melewati waktu yang ditentukan Valentine. Saat yang mengerikan bagi pemuda itu. Suara daun bergerak, desau angin, semuanya membuatnya waspada dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia pun gemetar memasang tangganya dan agar tidak kehilangan waktu, meletakkan kakinya di anak tangga pertama. Di tengah pergantian harapan dan ketakutan ini, jam berdentang pukul 10. Mustahil, kata Maximilian. Penandatanganan kontrak tak mungkin memakan waktu selama ini tanpa gangguan. Aku sudah mempertimbangkan semua kemungkinan, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk setiap prosedur. Pasti ada yang terjadi. Ia pun berjalan cepat bolak-balik lalu menempelkan dahinya yang panas pada pagar. Apakah Valentine pingsan? Ataukah ia ketahuan dan dicegah kabur? Itu satu-satunya hambatan yang bisa ia bayangkan. Gagasan bahwa kekuatannya gagal saat mencoba kabur dan ia pingsan di salah satu jalan setapak adalah yang paling menghantuinya. Kalau begitu, katanya, aku akan kehilangannya dan karena kesalahanku sendiri. Ia merenung sejenak, lalu bayangan itu terasa nyata. Bahkan ia mengira melihat sesuatu di kejauhan. Ia berani berseru dan merasa angin membawa kembali desahan samar yang nyaris tak terdengar. Akhirnya, jam berdentang menandai lewatnya setengah jam lagi. Tak mungkin menunggu lebih lama. Pelipisnya berdenyut kencang. Matanya mulai kabur. Ia melemparkan satu kakinya ke atas tembok dan dalam sekejap melompat ke sisi seberang. Ia kini berada di tanah milik Villefort. Telah masuk dengan memanjat tembok. Apa konsekuensinya? Namun ia tak datang sejauh ini hanya untuk mundur. Ia menyusuri tembok sebentar lalu menyeberangi jalan setapak, masuk ke rumpun pepohonan. Dalam sekejap ia melewatinya, dan kini bisa melihat rumah itu dengan jelas. Lalu Morel menyadari bahwa dugaannya benar. Rumah itu memang tidak diterangi. Alih-alih cahaya di setiap jendela seperti lazimnya pada hari-hari perayaan, yang ia lihat hanyalah masa kelabu yang bahkan kini diselubungi awan yang mengaburkan cahaya redup bulan. Sesekali sebuah cahaya bergerak cepat melewati 3 jendela di lantai 2. Ketiga jendela itu berada di kamar Madame de Saint-Méran. Sementara cahaya lain tetap diam di balik tirai merah yang menghiasi kamar tidur Madame de Villefort. Morel langsung mengenali semuanya. Berkali-kali ia meminta Valentine menggambarkan seluruh rumah itu kepadanya agar ia bisa mengikuti keberadaannya dalam pikiran sepanjang hari. Sehingga meski belum pernah melihatnya secara langsung, ia sudah hafal setiap bagiannya.
Kegelapan dan kesunyian ini justru membuat Morel lebih cemas daripada ketidakhadiran Valentine sendiri. Hampir gila oleh kesedihan, ia bertekad mengambil risiko apapun demi melihat Valentine sekali lagi dan memastikan apakah firasat buruknya benar-benar terjadi. Ia pun merapat ke tepi rumpun pepohonan, bersiap menyeberangi taman bunga secepat mungkin. Ketika tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan di bawah angin malam. Karena ia sudah terlihat sebagian, Morel segera mundur dan bersembunyi sepenuhnya. Berdiri diam tak bergerak. Ia telah membuat keputusan. Jika yang datang hanya Valentine, ia akan berbicara dengannya saat ia lewat. Jika Valentine ditemani orang lain sehingga ia tak bisa bicara, setidaknya ia akan melihatnya dan memastikan bahwa ia dalam keadaan aman. Namun jika yang datang adalah orang asing, ia akan menyimak percakapan mereka. Mungkin ia bisa memahami sedikit dari misteri yang selama ini tak terpecahkan. Saat itu bulan tiba-tiba muncul dari balik awan yang sebelumnya menutupinya. Dalam cahaya pucat yang menyinari taman, Morel melihat Villefort keluar dari rumah, turun ke tangga diikuti seorang pria berpakaian hitam. Mereka berjalan mendekati rumpun pepohonan tempat Morel bersembunyi. Dan tak lama kemudian, Morel segera mengenali pria itu, Dokter D'Avigny. Akhir dari kekuatan kemauannya, melainkan dari pikiran yang melemah. Bukankah wajar jika orang gila yang tak sadar kegilaannya mencoba hal-hal di luar jangkauannya? Orang lemah bicara tentang beban yang bisa diangkatnya, penakut tentang raksasa dihabiskannya. Bahkan petani paling rendah pun punya Jupiter. Entah Nortier memahami keraguan pemuda itu, atau entah ia tak cukup yakin pada ketaatannya, ia menatap Morel dengan gelisah. "Apa yang kau inginkan, Tuan?" tanya Morel. "Apakah aku harus memperbarui janjiku untuk tetap tenang?" Mata Nortier tetap tajam dan teguh, seakan menyatakan bahwa janji biasa tak cukup. Lalu pandangannya beralih dari wajah Morel ke tangannya. "Haruskah aku bersumpah padamu, Tuan?" tanya Maximilian. "Ya," jawab sang lumpuh dengan khidmat yang sama. "Aku tidak membawamu ke sini untuk menghiburmu. Sebaliknya..." "Apa maksudmu?" tanya sang jaksa cemas. "Maksudku, di balik malapetaka yang baru saja menimpamu, mungkin ada malapetaka lain yang lebih dahsyat lagi." "Mungkinkah itu?" gumam Villefort sambil mengatupkan kedua tangannya. "Apa yang hendak kau katakan padaku?" "Apakah kau benar-benar sendirian, sahabatku?" "Ya, benar-benar sendirian. Tapi mengapa semua kewaspadaan ini?" "Karena aku harus menyampaikan padamu sebuah rahasia yang mengerikan," kata sang dokter. "Mari duduk." Villefort jatuh lebih tepat daripada duduk. Sang dokter berdiri di hadapannya. Satu tangan bertumpu di bahunya. Morel ngeri setengah mati, menyangga kepalanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menekan dadanya, agar detak jantungnya tak terdengar. "Mati, mati," ulangnya dalam hati, dan ia merasa seolah dirinya pun ikut sekarat. "Bicaralah dokter, aku mendengarkan," kata Villefort. "Pukullah aku siap menghadapi apapun." Nyonya de Saint-Méran memang sudah lanjut usia, tapi kesehatannya sangat baik. Morel mulai bernapas lega lagi, napas yang tak berani ia hirup selama 10 menit terakhir. "Kesedihan telah menghabisinya," kata Villefort. "Ya, kesedihan dokter, setelah hidup 40 tahun bersama sang marki." "Bukan kesedihan, sahabatku Villefort," potong sang dokter. "Kesedihan memang bisa membunuh, meski jarang terjadi dan tak pernah dalam sehari, apalagi dalam 1 jam atau bahkan 10 menit.
Villefort tak menjawab, hanya mengangkat kepalanya yang tadinya tertunduk, lalu menatap sang dokter dengan heran. "Apakah Tuan menyaksikan sendiri detik-detik terakhirnya?" tanya Monsieur de Avigny. "Aku menyaksikannya," jawab sang jaksa. "Tuan sendiri memintaku untuk tidak pergi." "Apakah Tuan memperhatikan gejala penyakit yang merenggut nyawa Nyonya de Saint-Méran?" "Aku memperhatikannya. Nyonya de Saint-Méran mengalami 3 serangan berturut-turut, dengan jeda beberapa menit di antaranya. Masing-masing lebih parah dari sebelumnya. Saat Tuan tiba, Nyonya de Saint-Méran sudah beberapa menit sesak napas, lalu ia kejang. Yang kusangka hanya serangan saraf biasa. Dan baru ketika kulihat tubuhnya menegang di atas ranjang, lehernya kaku, barulah aku benar-benar ketakutan. Saat itulah aku membaca dari wajah Tuan bahwa ancamannya jauh lebih mengerikan daripada dugaanku. Setelah krisis itu berlalu, aku berusaha menangkap pandangan Tuan, tapi tak berhasil. Tuan memegang tangannya, memegang nadinya, dan serangan kedua datang sebelum Tuan sempat menoleh padaku. Serangan ini lebih mengerikan dari yang pertama. Gerakan saraf yang sama berulang, mulutnya mengejang dan membiru. Dan pada serangan ketiga ia meninggal. Sejak serangan pertama aku sudah menduga gejala tetanus. Tuan menguatkan dugaanku. "Ya, di hadapan orang lain," jawab sang dokter. "Namun kini kita sendirian." "Apa yang hendak kau katakan?" "Oh, kasihanilah aku." Gejala tetanus dan keracunan oleh zat nabati itu sama persis. Tuan de Villefort terlonjak dari tempat duduknya. Lalu sejenak kemudian jatuh lagi, diam dan tak bergerak. Morel tak tahu apakah ia sedang bermimpi atau terjaga. "Dengarkan," kata sang dokter. "Aku tahu betapa beratnya pernyataan yang baru saja kusampaikan. Dan aku tahu pula watak orang yang kudengar ini." "Apakah Tuan berbicara kepadaku sebagai hakim atau sebagai sahabat?" tanya Villefort. "Sebagai sahabat, dan hanya sebagai sahabat pada saat ini. Kemiripan gejala antara tetanus dan keracunan zat nabati begitu sempurna. Hingga seandainya aku dipaksa bersumpah atas apa yang baru kukatakan, aku pun akan ragu. Karenanya kutekankan lagi, aku tidak berbicara pada seorang jaksa, melainkan pada seorang sahabat. Dan kepada sahabat itulah aku berkata, selama 3/4 jam pergulatan itu berlangsung, aku mengamati kejang dan kematian Nyonya de Saint-Méran. Dan aku yakin, bukan hanya kematiannya disebabkan racun, melainkan bahkan aku bisa menyebutkan jenis racunnya. Mungkinkah itu? Gejalanya sangat jelas. Kau lihat sendiri, tidur terganggu oleh kejang saraf, otak terangsang, pusat saraf menjadi lemah. Nyonya de Saint-Méran tewas karena dosis besar brucin atau strychnine, yang entah bagaimana mungkin karena kelalaian telah diberikan padanya. Villefort menggenggam tangan sang dokter. "Oh, itu mustahil," katanya. "Pasti aku sedang bermimpi. Mengerikan sekali mendengar hal semacam itu dari mulut orang sepertimu. Katakan padaku, kumohon, dokter yang baik, bahwa kau mungkin keliru." "Tentu saja aku mungkin keliru. Tetapi aku tidak berpikir demikian. Kasihanilah aku, dokter. Begitu banyak kejadian mengerikan menimpaku belakangan ini hingga aku hampir gila. Apakah ada orang lain selain aku yang menjumpai Nyonya de Saint-Méran? Tidak. Apakah ada sesuatu yang diambil dari apotek yang belum kuperiksa? Tidak ada. Apakah Nyonya de Saint-Méran punya musuh? Sejauh yang ku ketahui, tidak. Apakah kematiannya akan menguntungkan seseorang? Tentu tidak. Putriku satu-satunya ahli warisnya, hanya Valentine. Oh, jika pikiran semacam itu sempat muncul,
Aku akan menusuk diriku sendiri untuk menghukum hatiku yang berani memeliharanya walau hanya sesaat. Sungguh, sahabatku, kata Monsieur de Avigny. Aku sama sekali tidak menuduh siapapun. Aku hanya berbicara tentang kemungkinan kecelakaan, kesalahan. Kau mengerti, namun entah kecelakaan atau kesalahan, fakta tetaplah fakta. Ini menghantui hati nuraniku dan memaksaku berbicara terus terang padamu. Lakukan penyelidikan. Terhadap siapa? Bagaimana caranya? Tentang apa? Mungkinkah Barrois, pelayan tua itu, keliru memberikan dosis yang seharusnya untuk tuannya kepada Nyonya de Saint-Méran? Untuk ayahku? Ya. Tapi bagaimana mungkin dosis yang disiapkan untuk Tuan Noirtier bisa meracuni Nyonya de Saint-Méran? Tidak ada yang lebih sederhana. Kau tahu, racun bisa menjadi obat dalam penyakit tertentu. Salah satunya kelumpuhan. Misalnya, setelah mencoba segala pengobatan lain untuk mengembalikan gerak dan suara Tuan Noirtier, aku memutuskan mencoba satu cara terakhir. Selama 3 bulan ini, aku memberinya brucin. Dan pada dosis terakhir yang kuperintahkan, terdapat 6 butir. Jumlah itu aman bagi tubuh Tuan Noirtier yang lumpuh dan telah terbiasa secara bertahap dengannya. Namun cukup mematikan bagi orang lain. Sayangnya, dokter, tak ada hubungan antara apartemen Tuan Noirtier dengan kamar Nyonya de Saint-Méran. Barrois pun tak pernah masuk ke kamar ibu mertuaku. Singkatnya, dokter, meskipun aku tahu kau orang paling teliti di dunia dan sepenuhnya mempercayaimu, aku tetap ingin berpegang pada pepatah ini. Errare humanum est. Manusia memang bisa keliru. Apakah ada rekan sejawatku yang lain yang kau percayai sebagaimana kau mempercayaiku? Mengapa kau berkata begitu? Apa yang kau inginkan? Panggillah dia. Aku akan ceritakan apa yang kulihat. Lalu kita berdua akan berkonsultasi dan memeriksa jenazahnya. Dan kau akan menemukan jejak racun? Tidak, aku tidak mengatakan racun. Tapi kita bisa membuktikan kondisi tubuhnya. Kita akan menemukan penyebab kematian mendadaknya, lalu berkata, sahabatku Villefort, jika ini akibat kelalaian, awasilah pelayanmu. Jika akibat kebencian, waspadalah terhadap musuh-musuhmu. Apa yang kau usulkan di Avigny? Kata Villefort putus asa. Begitu rahasia ini diketahui orang lain, penyelidikan resmi tak bisa dihindari. Dan penyelidikan di rumahku, mustahil. Namun, lanjut sang jaksa sambil menatap dokter dengan gelisah. Jika kau menghendakinya, jika kau menuntutnya, maka biarlah terjadi. Tapi dokter, lihatlah betapa hancurnya aku. Bagaimana mungkin aku membawa skandal sebesar ini ke dalam rumahku? Setelah duka yang begitu dalam, istri dan putriku pasti mati karenanya. Dan aku sendiri dokter, kau tahu, seseorang tak mungkin mencapai jabatan sepertiku. Tak mungkin menjadi jaksa kerajaan selama 25 tahun tanpa mengumpulkan cukup banyak musuh. Musuh-musuhku sangat banyak. Jika urusan ini tersebar, itu akan menjadi kemenangan bagi mereka. Mereka akan bersorak gembira dan menutupi namaku dengan aib. Maafkan aku, dokter, atas pikiran duniawi ini. Jika kau seorang imam, aku tak akan berani mengatakannya padamu. Tapi kau manusia, dan kau mengerti sifat manusia. Dokter, kumohon, tarik kembali ucapanmu. Kau belum mengatakan apa-apa, bukan? Sahabatku yang baik, Tuan de Villefort, jawab sang dokter. Kewajibanku yang utama adalah kemanusiaan. Aku akan menyelamatkan Nyonya de Saint-Méran jika ilmu mampu melakukannya. Namun ia telah tiada. Dan kini kewajibanku adalah melindungi yang masih hidup. Mari kita kubur rahasia mengerikan ini di lubuk hati kita yang paling dalam. Aku rela, jika kelak ada yang curiga, diamku dianggap sebagai ketidaktahuanku. Sementara itu Tuan, waspadalah selalu. Amatilah dengan cermat.
karena mungkin kejahatan ini belum berakhir di sini. Dan bila kau menemukan pelakunya, jika memang kau menemukannya, aku akan berkata padamu, kau seorang jaksa, lakukanlah sekehendakmu. Terima kasih dokter, kata Villefort dengan sukacita yang tak terlukiskan. Tak pernah kumiliki sahabat sebaik dirimu. Dan seolah takut sang dokter akan menarik kembali janjinya, ia buru-buru mengantarnya kembali ke dalam rumah. Begitu mereka pergi, Morel berani keluar dari balik pepohonan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang pucat pasi, nyaris seperti hantu. Jelas sekali aku dilindungi dengan cara yang paling ajaib, namun juga paling mengerikan, gumamnya. Tapi Valentine, gadis malang itu, bagaimana ia menanggung duka seberat ini? Sambil berpikir demikian, ia menatap bergantian ke jendela berkelambu merah dan 3 jendela berkelambu putih. Cahaya di jendela pertama nyaris menghilang. Pastilah Madame de Villefort baru saja memadamkan lampunya, sehingga hanya lampu tidur yang memantulkan cahaya redup di kaca. Baliknya, di ujung bangunan, ia melihat salah satu dari 3 jendela terbuka. Sebatang lilin di atas perapian memancarkan sinar pucat keluar, dan sesosok bayangan tampak sejenak di balkon. Morel menggigil. Ia merasa mendengar isakan. Tak mengherankan jika pikirannya, yang biasanya begitu berani, namun kini diguncang 2 hasrat terkuat manusia, cinta dan ketakutan, melemah hingga terjerumus ke dalam khayalan tahayul. Meskipun mustahil bagi Valentine melihatnya dalam persembunyiannya, ia merasa bayangan di jendela itu memanggil namanya. Pikirannya yang kacau meyakinkannya demikian. Kesalahan ganda ini berubah menjadi kenyataan yang tak tertahankan. Dengan dorongan tak terjelaskan khas pemuda, ia melompat dari persembunyiannya dan dalam 2 langkah mengabaikan risiko ketahuan, risiko mengagetkan Valentine, risiko terdengar oleh teriakan tak sengaja sang gadis. Ia menyeberangi taman bunga yang diterangi bulan hingga menyerupai danau putih, melewati deretan pohon jeruk di depan rumah. Lalu naik tangga dan mendorong pintu yang terbuka tanpa perlawanan. Valentine tak melihatnya. Wajahnya menatap langit, mengikuti awan perak yang meluncur di langit biru, berbentuk seperti bayangan yang naik ke surga. Pikirannya yang puitis dan terguncang membayangkannya sebagai jiwa neneknya. Sementara itu, Morel telah melewati ruang depan dan menemukan tangga. Karpet tebal mencegah langkahnya terdengar. Dan ia kini begitu percaya diri hingga kehadiran Tuan de Villefort pun tak akan membuatnya gentar. Ia bahkan siap menghadapi pertemuan itu. Ia akan langsung menghadap ayah Valentine, mengakui segalanya dan memohon agar Villefort mengampuni serta merestui cinta yang menyatukan 2 hati yang saling mencintai. Morel benar-benar gila. Untungnya ia tak bertemu siapapun. Kini, terutama sekali deskripsi rumah yang diberikan Valentine sangat membantunya. Ia tiba dengan selamat di puncak tangga, dan saat masih meraba-raba, sebuah isakan menunjukkan arah yang harus diambil. Ia berbelok, sebuah pintu yang terbuka sedikit memungkinkannya melihat jalan sekaligus suara duka. Ia mendorong pintu itu dan masuk. Di ujung ruangan terbaring jenazah di bawah sprei putih, yang kini terasa jauh lebih menakutkan bagi Morel setelah ia mendengar percakapan tak terduga tadi. Di sampingnya, Valentine berlutut. Kepalanya terbenam di bantal kursi empuk. Tubuhnya gemetar dan menangis. Tangannya terjulur di atas kepala, terkepal dan kaku. Ia telah berpaling dari jendela yang tetap terbuka dan berdoa dengan suara yang akan mengharukan hati paling beku sekalipun. Ucapannya cepat, kacau, tak terpahami. Beban duka yang menyala-nyala nyaris menghentikan napasnya. Cahaya bulan yang menembus jendela membuat lampu terlihat semakin redup, memberi seluruh pemandangan nuansa kuburan.
Morel tak tahan lagi. Ia bukan orang yang saleh, juga tak mudah tersentuh. Namun melihat Valentine menderita, menangis, dan meremas tangannya di hadapannya, terlalu berat untuk ditahan dalam diam. Ia menghela napas dan berbisik memanggil sebuah nama. Kepala yang basah oleh air mata dan tertekan pada bantal bludu itu, kepala yang menyerupai Maria Magdalena karya Correggio, terangkat dan menoleh ke arahnya. Valentine melihatnya tanpa sedikit pun keterkejutan. Hati yang terluka oleh duka besar menjadi kebal terhadap emosi kecil. Morel mengulurkan tangannya. Valentine, sebagai satu-satunya permintaan maaf karena tak bisa menemuinya, menunjuk jenazah di bawah spray lalu kembali menangis. Beberapa saatnya keduanya tak berani bersuara di ruangan itu. Mereka enggan mengganggu keheningan yang seolah dipaksakan oleh kematian itu sendiri. Akhirnya Valentine memberanikan diri. "Sahabatku," katanya, "bagaimana kau bisa masuk ke sini? Andai saja kematian tak membukakan jalan bagimu ke rumah ini, aku akan berkata kau disambut dengan hangat." "Valentine," kata Morel dengan suara gemetar, "aku telah menunggu sejak pukul 8:30, tapi tak melihatmu datang. Aku gelisah, melompati tembok, menyusup lewat taman. Saat itu kudengar suara orang berbincang tentang peristiwa tragis ini." "Suara siapa?" tanya Valentine. Morel menggigil saat mengingat percakapan sang dokter dan Tuan de Villefort. Dan ia seolah bisa melihat melalui spray itu tangan yang terentang, leher yang kaku dan bibir yang membiru. "Pelayan-pelayanmu," jawabnya, yang mengulang-ulang seluruh kisah sedih itu. "Darinya lah aku mengetahui semuanya. Tapi datang ke sini berarti mengambil risiko gagalnya rencana kita, kekasihku." "Maafkan aku," jawab Morel. "Aku akan pergi." "Jangan," kata Valentine. "Kau bisa bertemu orang. Tetaplah di sini." "Tapi bagaimana jika ada yang datang ke sini?" Gadis muda itu menggeleng. "Tak akan ada yang datang," katanya. "Jangan takut, inilah pelindung kita," sambil menunjuk ke arah ranjang. "Lalu, kemana perginya Tuan de Epinay?" balas Morel. "Monsieur Franz datang untuk menandatangani kontrak tepat saat nenekku yang tercinta sedang sekarat." Kata Morel dengan perasaan sukacita yang agak egois. Karena ia mengira kematian ini akan menunda pernikahan tanpa batas waktu. Namun, yang justru memperdalam dukaku, lanjut gadis muda itu seolah perasaan itu langsung dihukum, adalah permintaan si nenek malang itu di ranjang kematiannya, agar pernikahan segera dilangsungkan. Ia pun, dalam upayanya melindungiku, malah bertindak melawanku. "Dengar," kata Morel. Keduanya diam mendengarkan. Langkah kaki terdengar jelas di koridor dan di tangga. "Itu ayahku, yang baru saja meninggalkan ruang kerjanya untuk mengantar sang dokter ke pintu," tambah Morel. "Bagaimana kau tahu itu dokter?" tanya Valentine heran. "Aku hanya menduga," jawab Morel. Valentine menatap pemuda itu. Mereka mendengar pintu depan dan rumah dikunci dari luar, lalu Tuan de Villefort mengunci pintu taman dan kembali naik. Ia berhenti sejenak di ruang depan, seolah ragu apakah akan menuju apartemennya sendiri atau ke kamar Madame de Saint-Méran. Morel bersembunyi di balik pintu. Valentine tetap diam di tempatnya. Kesedihan seakan menghapus segala rasa takut darinya. Akhirnya, Tuan de Villefort berjalan menuju kamarnya sendiri. "Sekarang," kata Valentine, "kau tak bisa keluar lewat pintu depan maupun taman." Morel menatapnya tercengang. "Hanya ada satu jalan aman yang tersisa bagimu," katanya, "yaitu lewat kamar kakekku." Ia bangkit. "Ayo,
tambahnya. Kemana? Tanya Maximilian. Ke kamar kakekku. Aku? Masuk ke apartemen Tuan Nortier? Iya. Apakah kau sungguh-sungguh, Valentine? Sudah lama kuinginkan ini. Ia satu-satunya sahabatku yang tersisa. Dan kita berdua membutuhkan bantuannya. Ayo. Hati-hati, Valentine, kata Morel, ragu mengikuti keinginan sang gadis. Kini aku sadar kesalahanku. Aku bertindak seperti orang gila datang ke sini. Apakah kau yakin kau lebih masuk akal? Ya, sahut Valentine. Lagi pula ini tak akan lama. Ia lalu menyeberangi koridor dan memimpin jalan menuruni tangga sempit menuju kamar Tuan Nortier. Morel mengikutinya dengan langkah pelan. Di depan pintu, mereka bertemu pelayan tua. Barois, kata Valentine, tutup pintu ini dan jangan biarkan siapapun masuk. Ia masuk lebih dulu. Nortier duduk di kursinya, mendengarkan setiap suara. Matanya tertuju pada pintu. Ia melihat Valentine dan matanya bersinar. Ada sesuatu yang khidmat dan serius dalam cara gadis muda itu mendekat, yang langsung menarik perhatian sang kakek. Matanya yang tajam pun segera mulai bertanya. Kakek sayang, kata Valentine terburu-buru. Kau tahu nenek yang malang itu telah meninggal 1 jam lalu, dan kini aku tak punya sahabat di dunia ini selain dirimu. Matanya yang penuh ekspresi menunjukkan kasih sayang terdalam. Hanya kepadamu aku boleh mempercayakan duka dan harapanku? Sang lumpuh memberi isyarat. Ya. Valentine menggenggam tangan Maximilian. Perhatikan baik-baik pria ini. Mata Tuan Nortier menatap Morel dengan sedikit heran. Inilah Tuan Maximilian Morel, kata Valentine. Putra pedagang baik dari Marseille yang pasti kau ingat. Ya, jawab sang kakek. Ia membawa nama yang tak tercela, yang kelak akan dibuatnya gemilang. Sebab pada usia 30 tahun, ia sudah menjadi kapten dan perwira Legion d'Honneur. Mata Nortier menunjukkan bahwa ia mengingatnya. Nah, kakek, kata Valentine sambil berlutut di hadapannya dan menunjuk Maximilian. Aku mencintainya dan hanya akan menjadi miliknya. Jika dipaksa menikahi orang lain, aku akan mengakhiri hidupku. Mata sang lumpuh menyiratkan ribuan pikiran yang saling bertabrakan. Kau menyukai Tuan Maximilian Morel bukan kakek? Tanya Valentine. Iya. Dan kau akan melindungi kami, dua anakmu ini, melawan kehendak ayahku? Nortier melemparkan pandangan cerdas ke arah Morel seakan berkata, mungkin saja. Maximilian memahaminya. Mademoiselle, katanya, kau punya kewajiban suci menjaga jenazah nenekmu. Izinkan aku berbicara beberapa menit dengan Tuan Nortier. Itu dia, kata mata sang kakek, lalu ia menatap Valentine dengan cemas. Apakah kau khawatir ia tak akan memahamimu? Ya. Oh, kami telah begitu sering membicarakanmu. Ia tahu persis bagaimana caraku berbicara padamu. Lalu sambil menoleh ke Maximilian dengan senyum yang memesona meski dibayangi kesedihan, ia berkata, ia tahu segala yang kutahu. Valentine bangkit, menyiapkan kursi untuk Morel, meminta Barois agar tak mengizinkan siapapun masuk, lalu memeluk kakeknya dengan penuh kasih dan berpamitan pada Morel dengan hati pilu sebelum pergi. Untuk membuktikan pada Nortier bahwa ia dipercaya Valentine dan mengetahui semua rahasia mereka, Morel mengambil kamus, pena, dan kertas, lalu meletakkannya di atas meja dekat lampu. Tapi sebelum itu, kata Morel, izinkan aku menceritakan siapa diriku, betapa dalam cintaku pada Mademoiselle Valentine dan rencanaku terhadapnya. Nortier memberi isyarat bahwa ia siap mendengarkan.
Pemandangan itu sungguh mengharukan. Seorang lelaki tua yang tampak tak berdaya, kini menjadi satu-satunya pelindung, penopang dan penasihat bagi dua kekasih muda yang cantik dan gagah. Ekspresi wajah Nortier yang mulia dan tegas membuat Morel gemetar saat mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana ia mengenal Valentine, bagaimana ia jatuh cinta, dan bagaimana Valentine dalam kesepian dan penderitaannya menerima kesetiaannya. Ia menceritakan asal-usulnya, kedudukannya, kekayaannya, dan berkali-kali setiap kali ia menoleh pada mata sang lumpuh, tatapan itu menjawab, "Bagus, lanjutkan." Dan sekarang, kata Morel setelah menyelesaikan bagian pertama kisahnya, "Kini aku telah menceritakan cintaku dan harapanku. Bolehkah aku menyampaikan niatku?" "Ya," isyarat sang kakek. "Inilah rencana kami. Sebuah kereta kecil menunggu di gerbang. Aku berniat membawa lari Valentine ke rumah saudariku, menikahinya, lalu menunggu dengan hormat pengampunan dari Tuan de Villefort." "Tidak," kata Nortier. "Jadi kami tak boleh melakukannya?" "Tidak." "Kau tak menyetujui rencana kami?" "Tidak." "Ada cara lain," kata Morel. Mata sang kakek bertanya, "Apa itu?" "Aku akan pergi," lanjut Maximilian, "mencari Tuan Franz d'Epinay. Aku senang bisa mengatakan ini saat Mademoiselle de Villefort tidak hadir, dan akan bersikap demikian rupa hingga ia terpaksa menantangku." Mata Nortia terus bertanya, "Kau ingin tahu apa yang akan kulakukan?" "Ya, aku akan menemuinya. Seperti kukatakan, aku akan jelaskan ikatan yang menghubungkanku dengan Mademoiselle Valentine. Jika ia pria bijak, ia akan membuktikannya dengan rela melepaskan tunangannya dan mendapatkan persahabatanku, bahkan cintaku seumur hidup. Tapi jika ia menolak, entah karena kepentingan atau keangkuhan yang konyol, setelah kubuktikan padanya bahwa ia merebut istriku, bahwa Valentine mencintaiku dan tak akan menerima yang lain, aku akan bertarung dengannya, memberinya segala keuntungan, dan aku akan membunuhnya. Atau ia membunuhku. Jika aku menang, ia tak akan menikahi Valentine. Jika aku mati, aku yakin Valentine tak akan menikah dengannya." Nortier memandang wajah mulia dan tulus itu dengan sukacita tak terlukiskan. Setiap perasaan yang diucapkan Morel tergambar jelas di raut wajahnya, memperkaya kata-katanya seperti warna yang memperindah lukisan setia dan jujur. Namun begitu Morel selesai, sang kakek menutup matanya beberapa kali. Caranya mengatakan tidak. "Tidak?" tanya Morel. "Kau juga menolak rencana keduaku seperti yang pertama?" "Iya," isyarat sang tua. "Lalu apa yang harus kulakukan?" tanya Morel. "Permintaan terakhir Madame de Saint-Méran adalah agar pernikahan tak ditunda. Haruskah kubiarkan semuanya berjalan begitu saja?" Nortier tak bergerak. "Aku mengerti," kata Morel. "Aku harus menunggu." "Ya, tapi penundaan bisa menghancurkan rencana kami, Tuan," jawab pemuda itu. "Valentine sendirian tak berdaya. Ia pasti dipaksa menurut. Aku di sini hampir secara ajaib, dan tak mungkin kesempatan sebaik ini datang lagi. Percayalah, hanya ada dua rencana yang kusampaikan tadi. Maafkan keangkuhanku, tapi mana yang kau pilih? Apakah kau mengizinkan Mademoiselle Valentine menyerahkan dirinya pada kehormatanku? Tidak. Apakah kau lebih suka aku menemui Tuan d'Epinay? Tidak. Kalau begitu, dari mana pertolongan yang kita butuhkan akan datang? Dari kebetulan? Tidak. Dari dirimu? Ya. Kau benar-benar memahamiku, Tuan? Maafkan kegelisahanku. Hidupku bergantung pada jawabanmu.
Apakah pertolongan itu akan datang darimu? Ya. Kau yakin? Ya. Tatapan yang memberikan jawaban itu begitu teguh, hingga tak seorang pun bisa meragukan kemauannya, meski mungkin kekuatannya dipertanyakan. Oh, beribu-ribu terima kasih. Tapi bagaimana mungkin, kecuali mukjizat mengembalikan suaramu, gerakanmu, dan kekuatanmu. Kau, yang terbelenggu di kursi ini, bisu dan tak bisa bergerak, bisa menghalangi pernikahan ini? Senyum muncul di wajah sang tua. Senyum aneh yang hanya terlihat di matanya, di tengah wajah yang lumpuh. Jadi aku harus menunggu? Tanya pemuda itu. Ya. Bagaimana dengan kontrak pernikahannya? Senyum yang sama kembali muncul. Apakah kau menjamin kontrak itu tak akan ditandatangani? Ya, kata Nortier. Kontrak itu tak akan ditandatangani, seru Morel. Oh, maafkan aku, Tuan. Aku hampir tak percaya pada kebahagiaan sebesar ini. Mereka benar-benar tak akan menandatanganinya? Tidak, kata sang lumpuh. Meski mendapat jaminan itu, Morel masih ragu. Janji dari seorang tua yang tak berdaya terdengar begitu aneh. Bisa jadi bukan lahir dari kekuatan kemauannya, melainkan dari pikiran yang melemah. Bukankah wajar jika orang gila yang tak sadar kegilaannya mencoba hal-hal di luar jangkauannya? Orang lemah bicara tentang beban yang bisa diangkatnya, penakut tentang raksasa yang bisa dikalahkannya, si miskin tentang harta yang bisa dihabiskannya. Bahkan petani paling rendah pun dalam puncak kesombongannya menyebut dirinya Jupiter. Entah Nortier memahami keraguan pemuda itu, atau entah ia tak cukup yakin pada ketaatannya, ia menatap Morel dengan gelisah. Apa yang kau inginkan, Tuan? Tanya Morel. Apakah aku harus memperbarui janjiku untuk tetap tenang? Mata Nortier tetap tajam dan teguh, seakan menyatakan bahwa janji biasa tak cukup. Lalu pandangannya beralih dari wajah Morel ke tangannya. Haruskah aku bersumpah padamu, Tuan? Tanya Maximilian. Ya, jawab sang lumpuh dengan khidmat yang sama. Morel mengerti betapa pentingnya sumpah itu bagi sang kakek. Ia mengulurkan tangannya. Aku bersumpah demi kehormatanku, katanya. Aku menunggu keputusanmu mengenai langkah yang harus kulanjutkan terhadap Tuan Deapinai. Itu benar, kata sang tua. Sekarang, kata Morel, apakah kau ingin aku pergi? Ya. Tanpa bertemu Mademoiselle Valentine? Ya. Morel memberi isyarat bahwa ia siap menuruti. Tapi, katanya, izinkan aku memelukmu seperti yang baru saja dilakukan putrimu. Ekspresi Nortier tak bisa ditafsirkan. Pemuda itu mengecup dahi sang kakek di tempat yang sama dengan yang dicium Valentine. Setelah membungkuk sekali lagi, ia pun pergi. Di luar pintu, ia bertemu seorang pelayan tua yang telah diberi petunjuk oleh Valentine. Morel dibimbing melewati lorong gelap yang menuju pintu kecil di taman. Ia segera menemukan tempat ia masuk tadi, memanjat tembok dengan bantuan semak-semak, lalu dalam sekejap sudah berada di ladang semanggi, tempat kereta kecilnya menunggu. Ia naik ke dalamnya, dan setelah kelelahan oleh begitu banyak emosi, tiba di Rue Mesley sekitar tengah malam, lalu melemparkan diri ke tempat tidur dan tertidur lelap.